Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan notifikasi lonceng. Acara ini dipersembahkan oleh Pekam Rukyah Jogja, terapi syar'i sesuai sunnah Nabi, pengobatan medis dan non-medis, Jalan Luwanu 44 Yogyakarta, telepon 0823 1347 7172. Sahumu, sahabat Quran mulia, ngaji Quran asik, telepon 0813 2846 4314. Wah, gaya sekali yang. Kini ganteng Mas Pur. Saya ganteng. Apalah arti sebuah kegantengan? Itu hanya badaninya. Iya, itu. Kita hanya ganteng secara lahiriah. Bener. Tapi kita harus nek iso ganteng lahiriah dan batiniah. Wih. Buat apa wajah kita ganteng hanya untuk memberikan harapan-harapan palsu? Kita masih bersama UP Ustadz Pur. Wah. Jangan seperti itu saudaraku. Iya. Ini apa yang kalian rada geser. Iya. Ini kayak mempelai gitu. Mempelai rambut. Membelai. Nah ini kan nek kumpul seperti ini lebih baik di apa untuk membahas yang Positif. Betul. Jangan hanya ngerumpi sana ngerumpi sini, itu Bener. gibah. Itu berdosa. Bener. Memakan daging saudara. Nah, pokoknya nganu gelem mangan daging wanto. Wah, kayak wis Mendem alot pahit wis. banget. Jadi gini Dik Iwan, Gimana? Dik Wanto, Nggih. Mbak Oni. Nggih, Kak Pur. Kok liane dek aku, Mbak? Oke. Ya aku dek ngono lho, Mbak. Oke, Ya, Kak ya, Pur. Dik. Kak Pur Barus nih. Dalam berpuasa Ya. kita harus menjaga Iya. seutuhnya. Iya, Jangan benar. sampai kita merusak pahala-pahala puasa. Betul. Oke. Terus ya. Aku nih Rak. Tak rungo. Aku kan gak ro puasa nih Rak. Tak rungo. Kece. Jadi kadang nek kita puasa iki entuk lapar dan haus. Haus Nah, tuh. itu kalau Itu. kita tidak menjaga ini ya. Nah, menurut Pak Pur ini, Mas Pur ini, Bagaimana? yang membatalkan puasa itu misalnya apa aja? Mas Panto ini kemarin itu kan dia itu ini apa namanya toilet tuh, dia buang air kecil tuh, dia takut batal puasanya. Loh kok batal? Lah kan kalau sholat itu batal, dia tahu pikirnya Mas Panto tuh sama gitu loh. Oh. Dia nggak paham. Lah iya, kemarin Mas Wanto ya curhat sama saya. Mas Pur, Ya. kalau puasa itu nek nganu apa nangis batal apa ya? Betul. Itu saya Iya, sudah udah dikasih tahu konfirmasi, gimana? sudah browsing Benar. di mana-mana. Ya. Kalau puasa nangis tidak batal. Oh. Iso. Terus tak tanya, Ya. lah kamu kok nangis penyebabnya apa? Apa? Apa karena putus? Ah. Tidak. Kenapa? Lah kamu kenapa kok nganu nangis? Saya kepedesan mangan mie ayam. Oh, si jane batal mana itu. Batal. Nek seperti ngono itu. gitu kemarin juga Mas Wanto sempat tanya ke saya, Mas Iwan, Nah, ini. kalau keringetan itu batalkan puasa atau enggak? Loh, keringetan genah tidak? Kok bisa? Keringetan batal tidak? Ya kan nek banyak itu kan terus bisa batal mungkin. Bukan. Nanti Ya masuk ke ora. air gitu. Ya ora batal lek keringetan ya, Mas. Soalnya Mas Wanto tetap batal. Karena Kenapa? dia keringetannya habis makan ayam geprek. Terus Mas Wanto nggak ngomong apa-apa. Mas Wanto kok Kan enggak- udah tak ceritain kamu semuanya. Oh, iya. Jadi Mas kamu Wanto- yang ngobrol. Mas Wanto nggak punya cerita dari teman-teman apa? Enggak punya. Ya sudah. Ya sudah. Di situ acting jadi kursi saja. Iya. Jadi begini deh. Ngono ngobrol wong loro dhewe. Ini dalam puasa kan banyak sekali hal yang merusak pahala puasa. Nah, itu apa harus saja? dicermati satu Misalnya, persatu. misalnya.
melakukan tindakan-tindakan yang dilarang. Contohnya apa aja, Mas? Loh, mencuri tidak boleh. Lah yo nek ora poso pun enggak boleh mencuri iki Loh, kan. lah kan merusak pahala itu loh, Mas. Ya. Terus misalnya kayak kita melanggar aturan-aturan puasa itu juga tidak boleh, saudaraku. Betul sekali. Apa saja misalnya aturan-aturan puasa itu. Itu ngoyak. Ini Ya ampun, yang Ustaz. ini loh Mas Pur, Nah, saya mau tanya kalau ini kita biar kita kasih kesempatan Ah. dengan orang yang pendapatnya kadang sering tidak berbobot. Yang sering tidak ya. ya dah Lo kok sudah? Ayo Silakan. ini loh Mas Pur, kalau kita berpuasa itu ngrenengi atau ngrasani tonggo itu dapat pahala, mengurangi pahala atau enggak gitu. Mengurangi pahala atau tidak itu loh. Yo kena itu kan gibah. Oh gitu ya. Kita ngomong ke wong liya itu seperti yang dikatakan Oni, itu seperti halnya kita makin daging saudara kita sendiri, Wanto. Betul tidak? Lagi Pak, Ya, ya, Mas ya. Pur. Kalau kita nunggu buka itu biar cepet sambil makan cemilan itu mengurangi pahala atau tidak? Oh, itu bagus. Mengisi waktu Cuman luang. nanti tolong gatuk kamu nanti ditulisi ya. Ya. Tulisi koclok kan. Pasok nunggu buka rumahnya. Lo kan biar nggak terasa. Nggak terasa. Yo batake. Lah pripun? Ini Mas Pur lagi. Ya. Gimana? Kalau kita kan saya sudah punya suami, istri, sudah punya istri. Sakjane sampean ki lanang apa wedok to? Kadang udah punya tergantung suami. kondisi. Kalau saya kan punya istri, pas puasa itu menjalankan sunnah Rasul itu mengurangi dosa atau enggak? Lah, itu menjalankannya malam atau Nah. siang? Siang kan enak-enaknya. Berarti Mas Wanto, pertanyaan bagaimana? Siang. Sama Puasa Nah. menjalankan sunnah Rasul itu Berkumpul, mengurangi pahala berkumpul, enggak? berkumpul suami istri di siang hari gitu pertanyaannya. Kok enggak WA saya? Kan bisa saya kasih nasihat Iya. gitu loh. Itu enggak boleh. Kalau misalnya kita nonton film, Mas, Film apa dulu? yang dulu sama-sama sering kita tonton. Tapi film yang masnya tidak edukatif. Lah, tidak edukatif, tidak kognitif. Porno-porno seperti itu. Ah. Ya ampun. Nanti di bluetooth. Wes. Enggak boleh. Ya. Enggak boleh. Nggak boleh, ya. Nah, ini biar kita tuh enggak rancu membahas sesuatu yang kita memang tidak mengetahui di bidangnya. Belum begitu paham gitu ya, Mas. Ini melangkah baiknya. Alangkah. Alangkah baiknya. Nanti setelah alangkah, Mbak Oni biar melangkah. Betul, Gitu loh. setuju. Ini biar nanti ngundang Pak Ustadz. Ya, nanti coba tak sampaikan ke Pak Ustadz yang bisa menjelaskan semua tentang apa saja yang mengurangi pahala puasa tadi toh, yang membatalkan apa aja. Gitu. Ya Tak sudah. berangkat dulu ya, Mas. Kamu berangkat. Siap. Biar nanti break iklan. Yo, oke, monggo bareng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita tinggal nunggu supaya kita lebih jelas dan lebih terarah pembicaraannya. Ya. Orang yang hidup dengan memperdalam agama itu Betul. hidupnya akan menjadi terarah. Betul. Itu orang yang hidupnya penuh ilmu itu hidupnya akan maju. Nah, ini ustadznya tidak tekora. Nek ra teko Mas Pur. Jadi Pak Ustadznya udah Pak datang. Ustadz itu udah di depan. Ya sudah di depan. Ya, Monggo, Pak nah itu Ustadz. Pak Ustadz udah datang lu. Maaf duduk. Ini enggak apa-apa. Nggak apa-apa. Duduk enggak apa-apa, saya enggak duduk lemah ya. Oh ya. Duduk kira kayak pondasi Nah. gitu. Ya nanti ini. Waalaikumsalam. Wah, ini. Ini Pak Ustadz. Gimana, Mas Pur? Kabarnya sehat toh? Sehat. Nanti keringetan. Bener ya, ini kok saya tuh saking makan penjelasan dari Mas Pur ini jadi sampai berkeringat itu, teringat-teringat dosa-dosa saya. Wah, Luar Ini kan biasa. saya berbicara baik itu kan dia
berasa di rukiah. Benar. Iya, bereaksi Jadi ya. bereaksi jadi memang Iya, keluar. iya. Nah ini akhirnya hasil Berarti kayak objek wisata ya. Tebing bereaksi itu. Bereaksi itu ya. Bereaksi Ratna Sari ya. Pripun Pak Ustadz? Salah. Nah ini Gimana, Mas ini, Wan? Pak Ustadz. Ini Mas Wanto, Mas Iwan ini masih bertanya-tanya. Kan bertanya kepada saya kan bukan kapasitas saya untuk menjawab Iya. tentang itu hal yang membatalkan puasa. Dan yang ada pahalanya puasa Yang- itu Pak. Biar- Sebaliknya Ini membatalkan. berarti pada puasa ya ini ya. Ayo jelas tidak. puasa. Puasa Ya, atau ya Pak puasa. Ustaz? Mas Pur puasa ya? Puasa. Alhamdulillah ya sehat makanya. Kok lemes banget tuh ya nek puasa ya? Tadi nggak sahur Pak Ustadz. Oh, tapi mantap, saya seneng itu. Ya. Jangan senang saya cowok. Maksudnya semangatnya itu loh, nggak sahur saja tetap puasa. itu Kesiangan bangunnya, Bangunnya kayak tapi sholat subuh ya. Loh. Iya udah lah. Sholat itu istilahnya jangan sampai kita itu mengabaikan. Karena sholat itu adalah tiang agama. Wah, bagus. Pak Ustadz mau tanya sama Ustadz? Tanya sama Ustadz. Ya silakan. Sekarang yang gantikan jenengan ya. Pak. Iya. Kamu udah berapa lama ngumpul sama Pak Ustadz nih? Ya kadang kalau Belajar. ronda barengnya Pak. Iya, pas simpitan ya. Udah pasek sekali. Iya. Gimana tadi, Mas Pur? Tentang hal-hal yang membatalkan Puasa, puasa, ya. yang merusak pahala dan lain Wah, sebagainya iya, itu bagus ya. sebenarnya penjelasannya seperti apa Pak? Ya, betul. Pertanyaan ini memang layak, pantas. Tapi ini juga bagian untuk recheck kembali bagi kita yang menjalankan puasa. Artinya ketika kita tidak berpuasa pasti tidak akan memikirkan ini. Ya, memikirkan tak perlu lah kalau nggak puasa gitu. Tapi karena kita adalah orang-orang yang berpuasa, maka perlu sekali untuk mengetahui apakah puasa hari ini saya batal, berarti ada kewajiban untuk mengganti pada hari yang lainnya, ataukah kemudian amalan ini mampu menghilangkan pahala puasa. Wong sudah tinggal berbuka, sudah selesai asar ya, hanya tinggal beberapa jam saja. Kok tiba-tiba ada melakukan perkara yang batalkan pahala puasanya? Kan sayang. Sayang enggak Mas Pur? Sayang. Tapi jangan sama saya. Sayang. Jadi berbicara as-saum ya, as-saum atau kemudian puasa itu sebenarnya adalah bagaimana kita menahan dari sesuatu yang membatalkan puasa itu sendiri, kemudian yang kedua membatalkan pahalanya. Tidak sedikit orang yang dia itu berhasil nahan makan minum dari subuh hingga kemudian maghrib, tapi dia tidak bawa apa-apa, tanpa pahala sedikit pun. Yang luar biasa mengerikan kalau dia itu selama 1 bulan dia melakukan perkara-perkara yang membatalkan pahalanya tanpa dia sadari. Nah, pertama yang kita sampaikan adalah sesuatu yang membatalkan puasanya ya. Puasa adalah menahan dari makan, minum, kemudian kumpul ya, bertemunya dua khitan ini. Nah, mulai dari terbitnya fajar yaitu adzan subuh tersebut hingga kemudian terbenamnya matahari dengan ditandai adzan maghrib ya. Dari segala sesuatu itu pokoknya kita tahan, tidak boleh kita lakukan. Kalau kemudian seseorang tadi melakukannya ya, misalkan bangun kemudian Mas Pur ya, ini alhamdulillah tidak sahur tapi tetap puasa. Misalkan bangun, aku nak rasa sahur kuat. Tiba-tiba kemudian dia sahur, dengar adzan, Allahu Akbar, sudah masuk waktu subuh. Kita masih nekat, aku ngombe, tinggal minum glek-glek, batal itu. Meskipun kemudian itu baru adzan ya, baru adzan sudah masuk waktu kemudian kita minum. Karena minumnya itu setelah mendengar adzan, maka batal. Kemarin itu saya malah nganu Pak Ustadz, waktu adzan nyasar saya makan Pak Ustadz. Waduh, kok bisa Mas Pur? Soalnya adzan maghrib sama adzan nyasar itu mirip Pak Mirip Ustadz. ya. Saya batal Pak Ustadz. Ya batal, iya. Kalau yang semacam ini harus ganti pada hari yang lain selepas bulan Ramadan gitu ya. Nah, atau kemudian saya tidak makan, saya tidak minum, saya tidak kumpul sama
istri misalkan semacam, tapi ngerokok misalkan semacam itu di siang hari ini juga membatalkan. Lah kan tidak kenyang, bukan masalah kenyangnya, tapi karena ada sesuatu yang lewat di tenggorokan. Ya, ada sesuatu yang lewat di tenggorokan, kecuali ludah kita. Ya, ludah kita misalkan kita di rongga mulut kita ya, kemudian kita telan kembali, ini tidak membatalkan. Tapi kalau kemudian asap ada yang melalui tenggorokan kita, ini sudah membatalkan puasa kita. Oh, berarti kalau menelan ludah nggak batal, Pak? Ludahnya sendiri loh ya. Ludahnya orang Jangan lain. terus Ambil habis wudhu kok telan ludahnya itu. Nah, yang semacam itu juga jangan sampai kemudian kita tertelan ya. Air wudhu, kemudian pasta gigi, jangan sampai kemudian tertelan ya dengan sengaja. Ya. Jadi apapun yang kemudian melalui rongga tenggorokan kita ya di waktu siang itu, maka itu membatalkan puasa kita. Kalau seorang wanita sudah tinggal dengar adzan maghrib loh, tinggal 5 menit, kemudian datang bulan, tidak bisa kemudian dia itu mengatakan hanya tinggal 2 menit kok misalkan semacam. Berarti saya tidak perlu ganti pada hari yang tetap itu batal, tetap itu batal, ya. Atau itu ketika kita kumpul dengan istri ya, dengan istri jelas batal ya, jelas batal, dan itu ada iqab tersendiri, ada kafarat yang harus ditunaikan oleh seorang laki-laki, yaitu dengan berpuasa 2 bulan berturut-turut. Nggak boleh kemudian dia nyicil, aduh saya nggak kuat baru 28 hari tiba-tiba kemudian misalkan. Hari yang ke-29 dia karena mau ganti gitu ya, usia bulannya padahal 29 misalkan itu ya, dia tidak jadi puasa di hari itu, harus ngulangi lagi dari awal. Makanya yang sudah punya istri ya, jangan kemudian aneh-aneh di siang hari ya, termasuk akan membatalkan puasanya, dan dia harus mengganti puasa tersebut dengan 2 bulan berturut-turut. Yang menjadi berat itu berturut-turutnya ini, Mas. Ya. Nah, seperti Mas Pur tadi ya, kalau misalkan asar kok Allahu Akbar, lah Mas Pur kok makan, lah udah adzan toh, ini kan ngasar. Nah, misalkan semacam itu, tidak sengaja karena taunya adzannya kok podo ya. Nah, misalkan bangun tidur gitu ya, kok wis adzan. Kalau tidak sengaja, silahkan dilanjutkan puasanya. Kan dilanjutkan makannya. Tidak dilanjutkan puasanya. Itu rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Tapi ya jangan kemudian protes kalau belum sempat minum. Ingat ya Allah, aku ini kan masih puasa. Ya jangan terus diteruskan minumnya. Sidik wae batal tetepan. Semacam itu Mas Sur ya. Oke, nanti kita lanjutkan lagi obrolan kita bersama Ustadz setelah komersial break berikut ini. Pemirsa, terima kasih yang masih tetap setia. Kita lanjutkan lagi obrolan kita bersama Ustadz Fahmi. Tadi ada sempat yang terlewat, Ustadz. Ingat nggak yang terlewat? Tadi loh soal yang membatalkan ya. Jadi ketika kemudian hal-hal yang membatalkan puasa itu kita lakukan dengan tidak sengaja ya. Misalkan tertelannya air wudhu, tertelannya pasta gigi, bahkan tadi Mas Pur bilang sikat giginya gitu kan. Segala sesuatu yang tidak sengaja maka insya Allah tidak bernilai membatalkan. Tapi kalau itu ada unsur kesengajaan, meskipun sedikit, itu pun batal. Ya. Khusus ketika seseorang tadi menyengaja batal puasanya dengan kumpulnya antara suami dan istri di siang hari, ada penggantian tersendiri ya, kafarat tersendiri, yaitu berpuasa 2 bulan berturut-turut. Nah, sebagaimana kemudian yang disayangkan oleh Rasulullah ketika Rasulullah mengatakan banyak di antara umatku yang dia itu menjalankan puasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga saja. Lah orang yang semacam ini banyak di antara kita. Jangan-jangan saya, jangan-jangan kita itu ngumpulkan lapar saja dari pagi hingga sore dan ternyata tidak mendapatkan apa-apa. Kenapa? Karena salah satunya kita ini adalah orang yang suka dusta. Ngapusi Mas ya. Ngapusi itu ya ngomong sesuatu yang tidak ada kasunyatane.
Maksudnya fiktif. Padahal tidak terjadi dia ceritakan. Huwak gitu ya. Iya. Lah kok kowe ngerti sekarang ngendi ketoke padahal itu sama sekali dia tidak ketoke juga tidak, hanya dia berusaha untuk membuat cerita atau apa supaya kesannya bagus dan sebagainya. Ketika seseorang berdusta ini berarti mengurangi pahalanya bahkan menghilangkan. Kemudian yang kedua, bergunjing. Bergunjing tahu? Bergunjing itu Berat sama dipikul, ringan sama bergunjing. Dijin. Oh, dijinjing. Bergunjing itu ngerasani, ya, berghibah. Jadi seseorang itu kan sering ya ngabuburit, tapi ya sambil ngerasani, ya. Nunggu waktu berbukanya masih lama. Siapa yang mau dibahas saat itu dirasani bareng-bareng secara berjamaah. Ini juga waktu-waktu yang tidak hanya sekedar membatalkan pahalanya, tetapi ngerusak keimanannya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nek ngono le ngrasani bar tarwah wae misalkan semacam tidak bisa seperti itu. Yang namanya watak bergunjing ini biasanya sudah melebur. Sudah menjadi kebiasaan lisannya itu. Melihat sesuatu dikomentari, akhirnya dikomentari, ditimpali lagi, dikomentari lagi dan sebagainya. Yang dipelatih komentator sepak bola nggak boleh ya? Ada komentari. Yo, itu dalam arti yang positif. Ada juga seseorang itu batal pahala puasanya karena dia itu menjadi memfitnah. Nah, mitnah ya, bersumpah palsu. Nah, sumpah palsu itu karena melibatkan unsur kedustaan itu tadi. Ya, orang-orang yang sering bersumpah palsu ini ya tidak sedikit yo. Di bulan Ramadan misalkan dia sedang mengadakan peradilan, dijadikan menjadi seorang saksi atau dia itu menjadi korban dan sebagainya, dia menceritakan sesuatu bahkan dia bersumpah. Ya. Atau kemudian seseorang menuduh saudaranya, kamu telah berzina. Padahal dia tidak melihat. Dia tidak melihat. Terus apa yang kamu lakukan? Wong di kamar berdua kok, kamu itu bukan suami istri kok, misalkan semacam itu. Ya, ambok saya berani disumpah, ini tetap melakukannya, misalkan semacam. Tidak boleh. Di dalam agama kita tidak boleh seperti itu karena ini juga akan membatalkan pahala puasa kita. Kan sayang. Jadi banyak sekali perkara-perkara yang sebenarnya itu memudarkan bahkan menghilangkan pahala puasa kita. Kalau marah nih Pak. Nah, marah marah juga bagian dari akhlak setan yang mana itu juga mengurangi ya. Lah kalau subuh marah, nanti habis pulang dari masjid marah lagi, mau berangkat kerja marah lagi, mengurangi setiap kali selama-lama juga habis. Minus nanti Pak. Iya, bisa jadi seperti itu Mas. Benar ya. Kita ini bisa memiliki tanggungan seperti itu gara-gara pahala puasanya tidak dapat sama sekali, tapi kita tutup dengan kesalahan dan dosa-dosa, apalagi itu melibatkan orang lain. Nanti di akhirat pun dia akan diganti. Yang namanya minus tadi dibahasakan dalam bahasa Rasulullah itu pailit. Ya, dia sudah punya puasa tapi tidak cukup untuk menebus kesalahannya karena itu bersangkutan dengan hak Adam, maka kemudian anak cucu Adam yang terdolimi ini kebaikannya akan kesalahannya akan ditimpakan kepada orang yang mendolimi itu tadi. Ini Pak Ustadz, kalau yang tadi kan berkumpul itu kan tidak boleh. Ya, nah ini kalau misalnya ini yang sering menjadi pertanyaan itu kalau mimpi basah. Mimpi basah apakah membatalkan atau tidak gitu ya? Kalau mimpi basah itu ada batasannya. Selama kemudian dia itu tidak sengaja, maka tidak batal. Tapi kalau kemudian dia sebelum tidur memiliki imajinasi dan sebagainya, kemudian timbul syahwat gitu wah kayak gini enak ini ya, misalkan semacam itu, daripada kemudian kepikiran yang enggak mending tidur saja, terbawa di mimpinya, akhirnya dia keluar yang namanya mani, maka dia itu batal. Tetapi tidak tidak kemudian dikafaroti berpuasa sekian bulan, tidak, tapi hanya mengganti di hari yang batal itu saja. Oke, berarti kalau mau tidur mending mendengarkan lagu-lagu religi ya Pak. Atau mendengarkan bacaan Quran Mas Pur. Iya. Alhamdulillah. Iya. Mas Wanto enggak tanya? Belum tanya. Loh, kalau kita istilahnya gini Pak Ustadz, kalau kita kan istilahnya punya rasa dendam sama orang itu kan, kita niatnya puasa tapi ketemu orang sama yang kita dendam itu, kita terus berkata di batinnya,
awas gue awas itu membatalkan atau Ya, kalau hanya dendam saja itu tidak akan mengurangi. Tapi kalau kemudian sudah ada akhlak yang menjurus untuk melakukan keburukan, itu baru terhitung sebagai amalan dosa dan konsekuensinya adalah mengurangi pahalanya. Jadi kita hanya batin saja ya, misalkan ya kayak kemarin membuat saya malu misalkan semacam itu. Nah, terus kemudian ada akhlak yang mengarah kepada dendam itu. Awas nih, nanti lewat sini misalkan. Nah, ini sudah terhitung pahalanya terkurangi. Tapi kalau hanya di batin, insya Allah, maksudnya di batin itu tidak merencanakan sesuatu yang buruk loh ya, masih terjaga insya Allah semacam itu. Yang namanya niatan buruk ya, kemudian itu tadi dosanya karena apa? Karena dia sudah melakukan akhlak mulutnya. Karena sudah melakukan perilaku mulutnya. Tapi kalau baru kepada niat, Allah tidak akan menghitung itu sebagai kemaksiatan. Nah, jadi gitu Mas. Oh gitu. Kok gitu loh. Lah kan saya kan pertanyaan udah dijawab. Halus banget ini. Diamplas bendina malah. Antara halus dan pong-pong bolong. Angelin beda. Nah, ini kan istilahnya dari obrolan kita yang kita sharingkan, mungkin dari rangkumannya ada yang pengen disampaikan. Oh ya, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah puasa, terlebih ibadah puasa Ramadan ini hukumnya wajib. Tapi ketika kita ini berpuasa, banyak orang yang kemudian tergelincir untuk melakukan sesuatu hal yang mana oleh agama kita dihitung sebagai perkara yang membatalkan puasanya. Oleh karenanya konsekuensi orang yang batal puasanya di bulan Ramadan, maka dia harus mengganti pada hari yang lainnya. Tetapi ketika kita oleh Allah Subhanahu wa taala dihitung sebagai orang yang melakukan amalan dan itu membatalkan pahalanya, akan sulit untuk diperbaiki kecuali kita memperbaiki kualitas puasa kita. Kecuali kita kemudian mempertahankan lisan kita, indera kita dari perkara-perkara yang akan membatalkan pahalanya. Oleh karenanya, mari kita mengusahakan dalam rangka untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka untuk memposisikan diri, memantaskan diri, dimasukkan ke dalam surganya Allah, memasuki pintu Ar-Rayyan. Mari kita jaga dari perkara-perkara yang membatalkan puasa kita dan dari perkara-perkara yang membatalkan pahalanya. Insya Allah ketika kita bersungguh-sungguh, maka Allah akan memudahkan langkah kita untuk menyempurnakan pahala. Dan insya Allah ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, betul-betul kita akan merasa kebahagiaan yang luar biasa. Karena perjumpaan dengan Allah tidak lain diberikan kepada orang-orang yang berjumpa, yang selalu mengamalkan puasa dan menjaga kualitas puasanya tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Wah, nih, terima kasih Pak Ustadz sudah menerangkan kepada kita menjadi lebih tahu Sudah lebih tahu, lebih paham paham. setelah mendapat penjelasan dari Pak. Nah, nanti disampaikan kepada yang tanya. Kalau ada yang tanya disampaikan enggak mungkin orang semuanya tahu kan. Pasti ada di antara keluarga kita juga enggak tahu gitu ya. Di-sharing kan. Nah, pemirsa, terima kasih untuk yang sudah menyaksikan acara ini. Semoga ilmu yang disampaikan oleh Pak Ustadz bisa menjadi referensi kita untuk menjadi lebih baik lagi. Amin Allah. Amin. Dan kita akhiri perjumpaan kita. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh Pekam Ruqyah Jogja, terapi syar'i sesuai sunnah Nabi, pengobatan medis dan non-medis, Jalan Luwanu 44 Yogyakarta. Telepon 0823 1347 7172. Sahumu, sahabat Quran mulia, ngaji Quran asik. Telepon 0813 2846 4314.